Baik, sebelum kita memulai hari ini, perkuliahan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin dengan iman Kristiani untuk yang lain bisa menyesuaikan begitu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul di Google Meet untuk membicarakan mengenai perkuliahan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, kiranya Tuhan memberkati apa yang akan kami lakukan hari ini dan untuk perkuliahan yang akan datang. Semoga Tuhan berikan Roh Kudus untuk menyertai semua mahasiswa dan pengajar agar perkuliahan di satu semester ini dapat berjalan dengan lancar. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam tangan-Mu. Amin. Baik, untuk hari ini saya akan share screen. Semuanya sudah masuk ya? Nanti saya akan coba untuk absen juga. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oh ya, oke. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengantar perkuliahan evaluasi pembelajaran KN atau PKN begitu ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Bentar, slide-nya. Oke, jadi eh, perkenalannya nama saya sudah kalian tahu ya, nama saya Dionysius Heki Puspoko Jati. Saya pengajar baru di program studi PPKN. Saya beralamat di Ambarawa. Jadi nanti kalau teman-teman semua bisa eh, untuk bekerja sama atau kita melakukan penelitian dan sebagainya, saya di Ambarawa begitu ya. Eh, Sedikit saja perkenalan dari saya ini bisa ditulis nama akun saya, IG dan WA, bisa nanti bisa berkomunikasi lewat media sosial ini begitu. Oke, saya akan stop share terlebih dahulu. Mana tadi? Nah, untuk mempererat eh, dari tali persaudaraan dan supaya saya bisa mengenal kalian satu persatu, saya mohon untuk menyalakan kamera dan berkenalan ya, mulai dari nama, asal daerah, dan bisa juga hobi atau apapun itu ya. Silahkan, bisa dimulai dari siapa? Silahkan Kurniawati atau siapa? Silahkan.
Baik, apakah mendengar suara saya, Pak? Ya, bisa. Ya, perkenalkan nama saya Kurniawati. Saya dari Boyolali, Pak. Oke, Si. oke, sudah cukup ya. Silahkan untuk off kamera nggak apa-apa. Saya mau eh, ke siapa ya? Julianti. Silahkan Julianti. Ya, Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Julianti, bisa dipanggilin. Eh, Alamat saya di Tanah Toraja. Terima kasih. wah di Tanah Toraja ya. Ini berada di Toraja atau di Salatiga? Di Toraja, Pak. Oke, ya. Jadi nanti ke Salatiganya kalau sudah nggak ada COVID ya. Iya, Pak, ya. Oke, terima kasih Julianti. Saya ke Erika. Erika, silakan Erika. Erika bisa mendengar suara saya? Erika bisa mendengar suara saya? Oh, mungkin jaringannya kurang bagus. Purmanisa Okta, silakan. Baik, apakah mendengar suara saya? Ya, mendengar. Baik, perkenalkan nama saya Furmanisa Oktadwinanda. Saya berasal dari Dugjati Grobogan. Oh ya, oke. Terima kasih Purmanisa. Silahkan Sama-sama. lanjut ke, oh ya, Erika baru terdengar Pak. Oke, mungkin sinyalnya ya yang memang kalau di online kendalanya memang seperti ini begitu. Sekarang Erika bisa berkenalan. Oh ya, sinyalnya yang nge-lag. Oke, nggak apa-apa. Erika bisa? Oke, mungkin masih belum ya. Silakan Loriana Pabalik, silakan. Selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Loriana Babalik. Saya berasal dari Toraja Utara. Terima kasih, Pak. Oke, ini juga dari Toraja seperti Lin tadi ya. Oke, Iya, Pak. mungkin tetangganya. Oke, ya. Salam kenal. Selanjutnya, Rizka Nur Amalia. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Amalia. Alamat saya dari Temanggung, Pak. Oke, salam kenal juga. Selanjutnya, Jessica Sandi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Jessica Sandi Marena Situmorang, asal dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Wow, jauh dari Kalimantan ya. Oke, selamat berjumpa, Jessica Sandi. Selanjutnya, Bagas Setiadi. Silahkan, Bagas. Tes tes. Sebelumnya Ya, saya minta maaf dulu ya Pak. Saya tidak bisa on cam karena ada kendala di device saya. oke, nggak apa-apa. Silahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Bagas Tiadi dari Salatiga Coret, tepatnya Salah Pabelan. tiga coret. Oh, di Pabelan. Oke. Bagas kemarin yang jadi fasilitator itu ya? Iya Pak, benar. Oke, ya. Oke. Setelah Bagas, Rikma Velanika. Baik, perkenalkan nama saya Rikma Selandika Samsahara. Saya berasal dari Ungaran. Oke, terima kasih, Rikma. Selanjutnya,
Yosia Benaya Paramaswasti. Silakan. Ya, apakah suara saya terdengar? Ya, sangat terdengar. Ya, perkenalkan nama saya Yosia Benaya Paramaswasti. Saya berasal dari Magelang. Oke, di Magelang ya. Oke, sudah perkenalan semua di sini. Saya melihat ada 11 mahasiswa dan saya, Erika saya sudah kenal. Di siasat juga ada 11 mahasiswa, tetapi kenapa kok di grup ada 15 ya? Ada dua. Ada dua atau dua ya? Sekitar dua atau tiga orang yang belum masuk. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Kurniawati tahu nggak? Siapa yang Itu mungkin dua? yang itu Pak, piano sama Sominus gitu. Kayaknya belum siasat juga sih Pak. Oke, jadi Oh, masih ditunggu ya untuk eh, dua mahasiswa itu. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Kenapa saya tanya asal daerah kalian dari mana? Karena kita mempunyai suatu tugas atau suatu misi di mana kita akan membantu prodi kita, terutama prodi PKN dan Bunani begitu ya, mengenai kelangsungan prodi kita begitu. Jadi kita akan membantu di dalam promosi begitu ya. Promosinya dengan cara apa ya? Nanti kita akan penelitian di suatu sekolah, ya sekolahnya terserah seperti yang kalian pilih nanti untuk kita dapat apa ya istilahnya bekerja sama dengan sekolah tersebut untuk setidak-tidaknya sekolah tersebut atau guru atau siswa bisa mengenal prodi kita dan siapa tahu bisa masuk di prodi kita begitu. Suara saya tidak putus-putus ya atau ada putus-putusnya? tidak Pak, lancar Pak. Oke, baik. Memang saya mempunyai kendala di laptop saya, mikrofonnya itu kurang baik. Jadi saya menggunakan dua perangkat ya dengan HP. Jadi tidak masalah begitu. Jadi saya akan share screen lagi karena pertanyaan saya sudah terjawab mengenai dua mahasiswa yang belum masuk begitu ya. Itu ternyata memang ada dua mahasiswa yang belum siasat begitu. Ya, tadi perkenalannya saya berasal dari Ambarawa, saya juga alumni dari Prodi kita tercinta, yaitu Prodi PKN begitu ya. Saya angkatan tahun 2013 dan lulus pada tahun 2017. Ya, bukan sombong ya. Saya lulus langsung bekerja. Sebelum lulus saya sudah bekerja begitu ya di salah satu sekolah di Salatiga, yaitu di SMP Kristen 2 Salatiga, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman begitu ya. Kalau kalian pernah lewat Pasaraya, nah itu di depan Masjid Pandawa itu saya bekerja di sana. Nah, selain itu, saya pada saat bekerja saya juga studi lanjut S2 begitu di MMP dan lulus di tahun 2019. Nah, dan mendapat tawaran untuk mengajar di Prodi PKN begitu. Saya menyemangati kalian itu bukan apa-apa karena di Prodi kita salah satu prodi yang memang diminati tetapi kurang mendapatkan perhatian begitu ya. Jadi saya minta kalian untuk tetap setia membantu prodi kita di dalam promosi, di dalam apa ya istilahnya kita menawarkan ya pokoknya genjar-genjarnya kita di dalam memperkenalkan prodi kita di masyarakat begitu. Oke, baik. Kembali ke topik mata kuliah kita.
Mata kuliah kita itu eh, bernama Evaluasi Pembelajaran KN atau PKN. Ini belum, ya, kita masih menunggu. Oke, jadi sebelumnya saya ingin bertanya, eh, jadi prasyarat dari mata kuliah ini adalah sudah lulus dari mata kuliah kurikulum pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknologi dan media pembelajaran. Apakah kalian semua sudah eh, melewati mata kuliah tersebut? Silakan untuk dijawab. Mungkin Bagas ya, Bagas bisa mendengar suara saya? Oke, ada yang menjawab di chat sudah Pak. Oke, baik. Nah, ya, jadi tadi mata kuliah kita adalah evaluasi pembelajaran KN dengan kode CN342. Ini 3 SKS ya, tetapi saya tidak akan 3 jam begitu untuk kita bermeet atau Zoom atau kita eh, mempunyai apa kita live gitu, tetapi nanti ada beberapa SKS untuk kita ada penugasan dan kerja mandiri karena saya memaklumi kalian semua untuk kuota itu memang ada bantuan tetapi kan tidak semua dapat begitu. Jadi saya memaklumi untuk kita tidak full 3 jam begitu. Apakah di mata kuliah lain sebelumnya yang kalau 3 SKS itu 3 jam atau bagaimana? Saya ingin bertanya dulu. Siapa yang bisa menjawab? Mungkin tidak kurnia ya. Tidak semuanya Pak 3 jam. Oh iya, ya tidak semuanya ya pasti hanya 1 jam atau lebih begitu. Oke, ya ini yang saya kemukakan tadi prasyaratnya ada 3 mata kuliah yaitu kurikulum dan rancangan pembelajaran KN, metode pembelajaran KN dan teknologi dan media pembelajaran KN. Jadi siapa yang belum lulus atau belum mengambil 3 mata kuliah ini berarti belum boleh untuk kita berkuliah evaluasi pembelajaran KN. Karena ini suatu rangkaian ya. Jadi kalian harus memahami kurikulum dulu, memahami metode dan teknologi dan media, baru kita bisa mengevaluasi begitu. Oke, jadi deskripsi mata kuliah ini adalah kita bisa memahami konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip evaluasi, serta penguasaan teknik prosedur evaluasi hasil belajar siswa, karena nanti yang kita akan hadapi itu adalah siswa atau peserta didik, baik itu tingkat SMP, tingkat SMA maupun tingkat SMK, atau mungkin nanti mahasiswa begitu ya. Sebagai bahan perbaikan proses pembelajaran. Jadi kalau suatu proses itu harus ada evaluasinya, tidak boleh tidak ada evaluasinya karena proses perbaikan itu terjadi untuk kebaikan dan untuk evaluasinya dalam suatu proses itu terjadi evaluasi. Jadi nanti pasti ada evaluasinya. Kita tahu tadi kemarin kamu semua mengadakan suatu acara pasti ada evaluasinya ya. Seperti mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 3 rangkaian itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Ya, pasti dalam mata pelajaran PPKN. Ya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan teknik instrumen evaluasi atau penilaian bentuk tes. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengklasifikasikan teknik dan instrumen evaluasi atau penilaian bentuk non-tes.
Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis evaluasi atau penilaian dalam kurikulum 2013. Kenapa saya ambil kurikulum 2013 bukan KTSP atau bukan KPK? Itu karena kurikulum 2013 yang direvisi itu dilaksanakan di semua jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK. Jadi nantinya kalian terjun di dalam dunia pendidikan, nanti pas magang magang 3 mungkin ya, atau nanti pada saat istilahnya kalian PPL itu sudah tahu bagaimana mengevaluasi, bagaimana menilai hasil kerja siswa, bagaimana kalian menilai proyek yang dilakukan oleh siswa itu supaya kita bisa memahami dan nanti bisa melaksanakan. Oke, yang kelima yaitu mahasiswa mampu menyusun soal HOTS PPKN. Apa itu HOTS? Nah, pasti sudah tahu ya. HOTS itu singkatan dari High Order Thinking Skill. Jadi itu kekiniannya atau yang kita dengar beberapa saat yang ngetren gitu di dunia pendidikan, yaitu adalah adanya pembelajaran dan penyusunan soal HOTS. Jadi tidak LOTS itu Law Order Thinking Skill ya. Nanti kita bisa pelajari bagaimana caranya menyusun soal HOTS itu. Apakah semua soal harus HOTS atau bagaimana, atau hanya beberapa soal saja, dan bagaimana caranya toh Pak kita menyusun soal HOTS? Apakah kita tampilkan kasus-kasus atau hanya pernyataan saja? Nanti kita akan mempelajari. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami teknik penulisan soal. Nah, bisa tes pilihan ganda, tes objektif sederhana, dan tes uraian. Ya. Mata kuliah ini banyaknya praktek ya. Jadi setelah kalian mampu memahami teknik-teknik penulisan, bisa kalau tes pilihan ganda itu bagaimana membuatnya? Apakah pernyataannya positif terus atau ada pernyataan negatif? Pernyataan negatif itu maksudnya adalah kecuali begitu atau yang tidak termasuk begitu ya. Selanjutnya, tes objektif sederhana itu adalah bisa tes isian singkat atau bisa tes menjodohkan atau bisa tes uraian singkat dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tes uraian. Bagaimana kita menyusun tes uraian dengan baik begitu ya, supaya bisa dipahami oleh mahasiswa dan pengerja soal begitu. Setelah kalian mampu memahami teknik-tekniknya, mahasiswa juga harus mampu menyusun soal tes. Nah, nanti bisa tes pilihan ganda dan tes objektif sederhana ataupun nanti bisa tes uraian. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis instrumen soal. Nah, setelah kalian membuat tes pilihan ganda ataupun tes uraian ataupun tes objektif sederhana, kalian harus menganalisis soalku itu benar apa salah. Soalku itu gimana? Jawabannya itu bisa dipahami oleh siswa atau tidak. Soal saya itu bisa dijawab oleh siswa atau tidak. Nah, nanti kita akan analisis. Nah, nanti bisa dengan gaya beda ataupun dengan instrumen yang lain. Nah, kita bisa pelajari bersama ya. Selanjutnya, yaitu mahasiswa mampu mengujikan soal di sekolah atau lembaga pendidikan. Ya, ini tadi yang saya bicarakan di awal, bahwa nanti kita akan ke sekolah untuk ya sekalian promosi, sekalian kita dapat menguji soal kita. Nah, itu supaya kita dapat 1 kali kerja, bisa 2 atau 3 pekerjaan terpenuhi atau terlaksana. Ya, bisa diibaratkan kita mendayung 2 sampai 3 pulau terlampaui begitu. Ibaratnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ya, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil pengujian soal dalam bentuk diseminasi dan laporan tertulis. Ya, ini nanti saya akan bantu di dalam
membuat laporan ini ya. Jadi nanti kita akan membuat dari hasil di sekolah, kita akan mengujinya. Setelah itu didiseminasikan dengan bentuk laporan tertulis begitu. Oke, itu tadi capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini media pembelajarannya ada Eflen. Nah, di sini semua sudah saya masukkan di akun Eflen media evaluasi pembelajaran PKN. Nanti bisa dicek setelah ini supaya bisa dilihat. Materi ini juga sudah saya upload di sana dan kalian bisa melihat di sana. Kita bisa berkomunikasi lewat sana di Eflen begitu. Apakah ada yang belum mempunyai akun Eflen? Saya kira sudah semua begitu ya. Oke, baik. Untuk media pembelajaran yang kedua yaitu Google Meet atau Zoom. Nah, seperti yang kita gunakan hari ini yaitu Google Meet. Selanjutnya WA Group. Nah, jadi WA Group juga membantu kita di dalam proses pembelajaran di semester ini. Email dan YouTube. Nah, nanti bisa mengakses di channel YouTube saya tentang materi pembelajaran hari ini begitu. Oke, kita lanjut di agenda perkuliahan. Nah, silahkan di sini bisa boleh kalau yang mau mencatat boleh dicatat, kalau yang tidak ya tidak apa-apa. Silahkan memahami, boleh di screenshot, boleh di apa karena ini sangat penting mengenai agenda perkuliahan. Yang pertama, hari ini, tanggal 30 Agustus, yaitu pengantar perkuliahan evaluasi pembelajaran. Jadi akan saya sampaikan ini, agenda perkuliahan dalam satu semester ini, silabus, dan penilaian yang akan dilakukan dalam semester ini. Selanjutnya, tanggal 6 September, itu kita akan mempelajari konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Apa itu pengukuran, apa itu penilaian, dan apa itu evaluasi akan kita bahas minggu depan begitu ya. Jadi seminggu setelah ini. Pertemuan selanjutnya yaitu teknik dan instrumen evaluasi penilaian bentuk tes. Ya, apa saja itu nanti kita akan bahas. Bentuk tes itu apa saja, mungkin tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan sebagainya. Di pertemuan yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik dan instrumen evaluasi penilaian bentuk non-tes. Apa itu? Nah, nanti biasanya kalau non-tes itu kita menilai untuk evaluasi bentuk sikap ya, sikap dan praktek. Ya, nanti kita akan pelajari di pertemuan itu. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai evaluasi dalam kurikulum 2013. Ya, tadi kita karena kurikulum yang digunakan di saat ini adalah kurikulum 2013, maka kita perlu mempelajari kurikulum 2013 itu, terutama di bagian evaluasinya. Selanjutnya, tanggal 4 Oktober kita akan membahas mengenai penulisan soal HOTS. Dan dilanjutkan tanggal 11 Oktobernya teknik penulisan soal. Nah, karena sudah beberapa pertemuan, di pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan tes tengah semester begitu. Setelah tes tengah semester, kita akan membahas mengenai tes pilihan ganda. Nah, jadi nanti kalian persiapkan untuk tes pilihan ganda tersebut. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas praktek membuat tes pilihan ganda. Jadi kan saya sudah bilang tadi mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek ya. Jadi di samping teori juga ada prakteknya supaya kalian bisa paham, kalian bisa memahami dan mengaplikasikan bagaimana membuat soal tes, bagaimana membuat soal uraian dan bagaimana mengujinya. Nah, itu kita akan membuat tes pilihan ganda dan kita nanti akan berbagi dan sharing bersama-sama bagaimana kekurangannya atau apapun itu. Selanjutnya di pertemuan
tanggal 8 November kita akan membahas mengenai tes objektif sederhana dan uraian. Nah, itu dan di pertemuan selanjutnya tanggal 15 November kita akan praktek di dalam membuat tes objektif sederhana dan uraian. Di pertemuan selanjutnya tanggal 22 November kita akan menganalisis instrumen penilaian. Nah, ini kita akan menganalisis instrumen penilaian yang tes pilihan ganda saja, karena yang lazim digunakan di dunia pendidikan adalah tes pilihan ganda, begitu ya. Nah, selanjutnya tanggal 29 November di pertemuan yang ke-14, di sini kita akan uji lapangan soal. Ya, silakan kalian nanti menguji setelah kita membuat tes pilihan ganda, kita menganalisis instrumen tersebut, kita akan mengujinya. Dan dilaporkan pada pertemuan ke-15 dalam bentuk presentasi. Ya, ini seperti simulasi ujian proposal begitu ya. Tetapi dalam bentuk pelaporan hasil uji lapangan begitu. Dan yang terakhir TAS tanggal 13 Desember. Ya, jadi ini rangkaian apa yang akan kita bahas pada semester ini. Jangan khawatir, jangan takut, kita pasti bisa melaluinya semuanya ini, begitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan setelah saya menyampaikan slide terakhir. Oke. Selanjutnya kita akan ke evaluasi. Nah, evaluasi hasil belajar untuk mata kuliah ini, yang pertama adalah TTS. TTS-nya bobotnya adalah 30%. Yaitu yang terakhir, yang kedua, yaitu adalah PAS. Ini juga 30%. Saya menggunakan aplikasi Quizzes. Ya, nanti apa itu aplikasi Quizzes? Ya, kita bisa pelajari nanti ya. Aplikasi aplikasi pembelajaran di mana kita bisa membuat soal di situ, kita bisa mengerjakan soal di situ, dan aplikasinya sangat mudah. Kita tidak perlu mendownload atau mendownload aplikasi di HP atau di laptop, karena itu semuanya adalah di web atau online, begitu ya. Selanjutnya 20% ini di produk dan presentasi media. Maksudnya tadi yang saya maksud di presentasi uji hasil lapangan tadi ya. Selanjutnya tugas-tugas ini seperti tugas tes pilihan ganda ataupun nanti tugas-tugas presentasi tak masukkan di sini begitu. Dan keaktifan itu 10%. Ya, jadi bisa dilihat totalnya adalah 100%. Jadi keaktifan kalian di dalam kuliah juga termasuk di dalam penilaian saya. Jadi kalian aktif bertanya, aktif kalau saya tanya itu mempengaruhi suatu penilaian saya, begitu. Ya, selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu mengenai rincian tugas mata kuliah. Tadi yang pertama adalah TTS dan PAS itu sangat besar bobotnya, yaitu 30%. Pretest ini saya tidak akan menggunakan pretest karena untuk hari ini nanti akan saya coba dulu ya di pretestnya. Saya cek dulu apakah saya sudah siap untuk menyelenggarakan pretest, dan kalian bisa menggunakan aplikasi Quizzes atau tidak. Tugas mata kuliah selanjutnya yaitu soal pilihan ganda. Nah, ini saya minta kalian untuk membuat, tidak harus hari ini ya, tapi kalian bisa mencicil atau apa ya istilahnya dalam hal ini adalah kalian bisa membuat dari sekarang begitu soal pilihan ganda dengan jumlah 50 nomor. Nah, ini materinya silahkan untuk boleh dari nanti kalian juga kan untuk
uji lapangannya di SMP atau SMA yang mungkin kalian tuju ya. Kalian mungkin sudah memulai memilih sekolah yang akan kalian uji lapangannya, bisa SMP, SMA, atau SMK, dan nanti materinya juga menyesuaikan, ya, menyesuaikan dari sekolah tersebut. Kalau nanti mengalami kesulitan yang mungkin di daerah Salatiga dan sekitarnya, nanti bisa menghubungi saya dan akan saya carikan sekolah begitu. Selanjutnya soal objektif sederhana ini nanti kita bahas, bisa soal menjodohkan ataupun soal isian singkat. Nah, jumlahnya 20 nomor. Dan soal uraian 10 nomor. Selanjutnya, tugas selanjutnya adalah uji lapangan di sekolah ya. Tadi setelah kalian memilih sekolah, pastinya kita akan melakukan penelitian di sekolah tersebut. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah laporan uji lapangan dalam bentuk presentasi dan laporan. Nah, ini adalah suatu rincian mata kuliah, tugas mata kuliah yang harus kalian lakukan, tetapi tidak berat karena nanti bisa berkonsultasi dengan saya. Apapun kesulitannya silahkan dikonsultasikan dengan saya karena saya akan membantu kalian. Nah, saya mempunyai banyak waktu luang begitu untuk mungkin kalau tidak yang daerah Salatiga dan sekitarnya bisa bertemu saya begitu nanti di kantor ataupun di mana nanti untuk membicarakan masalah ini begitu. Itu tadi rincian tugas, dan selanjutnya referensinya, bukunya nanti mungkin akan saya share di grup. Untuk bukunya bisa kalian pelajari. Arifil Zainal 2014, Aslo 2015, dan masih banyak lagi. Oke, ternyata sudah habis untuk presentasi saya. Saya akan stop sharing dulu. Oke, saya sudah stop sharing. Oke, dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya minta untuk on kamera semua ya, kecuali Bagas tadi yang tidak bisa on kamera. Silakan, saya minta on kamera karena kita akan bertanya jawab. Apakah ada pertanyaan dulu? Nah, kalau tidak, saya akan tanya satu-satu nanti. Oke. Oke. Ya, Pak, izin bertanya. Kurniawati, Untuk silakan. Boleh, Pak, boleh. saya mau bertanya. Oh ya, satu-satu. Oke. untuk Siap. keterlambatan absen bagaimana ya, Pak? Apakah 15 menit ditutup atau berapa menit ditutup seperti itu, Pak? Oh, mengenai absen Ya, ya. Untuk absen mata kuliah, saya orangnya fleksibel. Jadi, karena aplikasi yang kita gunakan kan banyak, kita bisa Avlon, kita bisa Google Meet, kita siasat. Tetapi saya tetap buka untuk siasatnya mulai dari sebelum mata kuliah mungkin sampai hari itu ya. Seumpama Senin ya, Senin mungkin sampai pukul 16. Ya, di mata kuliah sebelumnya saya mengajar mata kuliah Pancasila karena banyak mahasiswa dan dari berbagai fakultas begitu ya. Jadi tidak semuanya bisa di jam itu. Ya, jadi makanya saya fleksibel saja sampai hari itu terakhirnya atau terlambatnya hari tersebut begitu. Jadi umpama hari Senin ini, nah kita mata kuliah evaluasi pembelajaran KN kan hari Senin ya, itu sampai pukul 16 begitu. Tetapi ya kalau sudah absen ya wis, maksudnya kalau sudah bisa absen ya silahkan absen gitu. Jangan ditunda-tunda nanti malah lupa gitu kan. Oke.
Gitu Kurniawati ya. Terima kasih, Pak. Oke, Oke, ada lagi? Erika tadi ya, Erika. Silahkan. Saya sharing-sharing saja ya hari ini karena eh, baru pertemuan pertama begitu. Eh, Silahkan yang mau ditanyakan mengenai tugas atau mengenai apa begitu. Silahkan. Tadi Erika mau bertanya, silahkan. Atau sudah menulis di chat ya? Atau sinyalnya nge-lag lagi? Enggak ya? Memang kalau online itu seperti ini kendalanya ya. Tadi Erika sudah mau masuk. Oke, sambil menunggu Erika, silahkan kalau yang mau on mic, silahkan untuk tadi kan kita ada tugas untuk kita di sekolah begitu ya. Silahkan menuliskan di chat kira-kira sekolah mana yang bisa dimasuki kalian sebagai penelitian atau sekolah yang kalian minati nantinya di saat kita akan melakukan penelitian begitu. Silahkan dituliskan. Mungkin SMA kalian dulu atau gimana gitu silahkan. Nanti kalau yang tidak atau yang belum menuliskan bisa sharing kira-kira sekolah mana ya Pak gitu. Erika sudah masuk. Oh, keluar lagi terpental. Oke. Siapa ini? Bagas ya. Bagas silahkan. Izin bertanya, Pak. Boleh bertanya. Ya, ini mau tanya untuk yang seputar sekolah itu apakah diperbolehkan semisal ada 2 mahasiswa itu dalam satu sekolah yang sama itu, Pak? Atau mungkin 2 mahasiswa itu nanti kerjanya bersama-sama tapi 2 sekolah langsung gitu. Oh. Ya, menanggapi yang pernyataan pertama, apakah boleh 2 mahasiswa di satu sekolah ya? Sebenarnya boleh, tetapi saya tidak menyarankan seperti itu karena supaya lebih luas kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah, maka saya menyarankan yang pernyataan kedua dari Bagas tadi, 2 mahasiswa, 2 sekolah, boleh. Atau mungkin 3 mahasiswa, 3 sekolah, ya tidak apa-apa, silahkan, boleh. Begitu. Nanti saya akan bantu juga, semisal saya luang ataupun saya ya nanti berkomunikasi dengan saya mengenai hal tersebut. Kapan ke sekolah nanti akan saya juga bantu untuk ke sana begitu. Tapi dengan syarat ya di sekitar Salatiga dan sekitarnya, bukan yang di tadi yang di Toraja ya saya belum berani ke sana. Begitu Bagas? Jelas ya Bagas Baik, ya? Pak, terima kasih. Ya. Bagas kira-kira mau di sekolah mana? Saya belum tahu untuk saat ini, Pak, karena di daerah saya itu tidak ya. ada SMA atau SMK gitu. Adanya itu di daerah Salatiga. Jadi mungkin kalau bisa Bagas nanti saya bagaimana, Pak? Bagas tinggal di daerah mana? Di Pabelan kan ada SMA Pabelan tuh. Saya bukan Pabelan yang di anunya, Pak, tapi lebih tepatnya itu di Sumberjo. Tapi itu ikutnya Pabelan. Oh, berarti mau daerah sana ya? Oke, Iya. oke. Ya tidak apa-apa nanti mungkin di Salatiga teman mungkin nanti bisa saya carikan sekolah di mana begitu ya. Oke, karena Baik, ini Pak. masih pertemuan pertama, jadi mungkin kalian masih berpikir-pikir dan masih baru pertama kali kuliah kok udah tugasnya banyak banget gitu ya. Baru pertama kali masuk kok udah dikasih tugas, sudah mikir di sekolah mana gitu ya, wes nggak apa-apa. Masih saya beri toleransi untuk berpikir nanti kalau sudah bisa dituliskan di grup ya. Saya mau di SMA mana, saya mau di SMP mana begitu.
Oke, begitu Bagas tadi sudah jelas. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Oke, Erika sudah bergabung dengan kita. Silahkan. Sudah masuk ya Erika tadi. Bisa mendengar suara saya. Silahkan untuk sharing. Atau masih nge-lag ya? Besok beli sinyal aja ini Erika ini. Pasang sendiri ini ya. Oke. Apakah Sudah bisa mendengar Kayaknya kok mas. Oh iya iya. Iya. suara saya? Bisa, tapi agak putus-putus. Enggak apa-apa, ayo silahkan. Atau kalau mengalami kesulitan, ditulis saja ya Erika ya. Nah, ya, tolong ditulis saja nanti kita bahas sama-sama gitu. Kalau sinyalnya masih nge-lag gitu. Oke, ya. Sudah akan ditulis oleh Erika. Tidak apa-apa. Oke, Rizka juga jaringannya sulit. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita segera akhiri di pukul 14 ya. 9 menit lagi. Kalau kita tidak ada pertanyaan yang lain. Oke, kalau Kurniawati ada pandangan di sekolah mana? Kalau saya ya di sekitaran Salatiga, Pak. Kalau di Boyolali nanti kan itu pas magang ya, Pak. Takutnya kalau bolak-balik Salatiga Boyolali juga bakal repot juga gitu, Pak. Mungkin di daerah Salatiga. Iya. Oke, oke. Oh, kalian ini magang juga ya? Semester Iya, ini ya? Bapak. Magang 2. Oh, mungkin ya di sekolah itu juga nggak apa-apa. Atau magangnya itu setiap hari atau enggak? Kalau magang 1 kemarin, 1 minggu 3 kali ya. Lupa. Ya, nanti kalau seumpama setiap hari ya kalian harus di sekolah itu. Kalau enggak ya kita bisa cari sekolah lain untuk sekalian kita promosi dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi ya di sekitar Salatiga aja enggak apa-apa. Nanti mungkin kalau kalian di SMK magangnya, nah nanti kita cari di SMA mungkin SMA 1 atau SMA 2 ya biar kita tidak hanya mengenal SMK saja, SMK terus kan ya. Enggak seperti itu ya. Yang mau kita kenalkan ke kalian itu kan mengenai keluasan kita di dalam bersosialisasi dan berhubungan dengan orang lain begitu ya. Jadi kalau magangnya di SMK ya nanti penelitiannya juga kemungkinan kita bisa di SMA ataupun di SMP. Nah, itu ya supaya kita bisa mengenal semuanya. Oke, Kurniawati, bagus. Yusia, Denaya, ada pandangan mau ke sekolah mana dulu? Yusia, bisa mendengar suara saya? Oh, mau mengetik saja. Oke, tidak apa-apa kalau mau ngetik. Rikma, silahkan mau ke sekolah mana begitu? Apa Rikma juga ngetik? Pas bingung Pak mau di sekolahan mana soalnya di sini banyak SMA gitu yang dekat. Oh ya, ya nanti kalau mengalami kesulitan saya punya channel ya di daerah sana di SMP 1 Bandungan, daerah Jimbaran ya. Di situ ada tetangganya Rikma juga ya. Nanti malah dekat toh dengan rumahnya. Lewat Pagersari kan dekat malahan. Oke, Bagas tadi sudah. Jessica Sandy. Oh, belum ada. Oh, Jessica Sandy sudah ada pandangan? Ini yang di daerah tadi ya, daerah Toraja ya. Lain, Pak. Hah? Kalimantan, Pak. Oh, di Kalimantan. Oh ya, maaf. Pangkalan Bun itu kalau sama
Jemayas jauh ya? Jauh banget jauh ya. Oke, jadi Maksudnya, Pak? Hah? Pangkalan Bun itu daerahnya bandara itu ya? Bandara. Bandara Pangkalan Bun? Oh iya, Pak, ada, Pak. Ya. Masih jauhkah dari sana? 30 menitan, Pak. Oh ya. Saya juga punya teman guru sejarah, tapi nanti coba saya kontak kalau dekat dengan punyanya Jessica bisa di sekolah itu. Ini Jessica di Salatiga atau di Pangkalan Bun ya? Pangkalan Bun, Pak. Oh iya, ya nanti bisa kontak-kontak dengan teman saya itu. Umpama dekat ya, kalau jauh ya nanti bisa dompleng dengan siapa, enggak apa-apa. Boleh. Dompleng tahu enggak ya artinya ya? Bisa bareng dengan siapa gitu. Oke, kalau Loriana Pabalik sudah ada pandangan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, tidak apa-apa. Nanti saya juga ada teman di Tanah Toraja itu di SMA 1 Tanah Toraja. Dekatkah dengan tempat Loriana? Jauh, Pak. Soalnya saya di Toraja Utara, Pak. Waduh ya jauh ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, jadi nanti pasti ada sekolah di dekatnya Loriana. Oke, Purmanisa tadi yang dari mana ya? Grobogan ya? Iya, Pak. Oke, banyak di sana sekolahnya. Tapi rencananya saya mau ambil yang di enggak, Pak. SMA Negeri 1 Wonosegoro. Insya Allah. Ya, apa-apa, tidak apa-apa. Soalnya dekat dari situ, Pak, daripada yang Grobogan. Iya. Ya, oke. Bagus, bagus. Tadi Julianti juga sama dengan Loriana ya di Toraja. Oke, Iya, Rizka. Rizka tadi dari mana ya? Kalau Rizka dari mana? Boleh bisa bantu jawab, Rizka, sinyalnya susah. Iya, Pak. Oh iya. Kalau Rizka dari mana tadi asalnya? Dari Temanggung, Pak. Ya, Temanggungnya di mana? Apa, Pak? Temanggungnya di daerah mana? Di daerah lereng Sindoro, Pak. Gunung Sindoro. Jauh ya. Oke. Nanti saya punya teman, tapi dia ngajarnya di SMA 1 Pengsurat. Dekat atau jauh ya dari sana? Jauh, Pak. Kalau Pengsurat itu udah perbatasan. Kalau saya arah Wonosobo itunya, Pak. Oh iya, daerah Kledung itu ya? Iya, sebelum Kledung, kanan Kledung pas. Kanan Kledung pas. Berarti Paraan ya? Paraan naik itu udah Bansari, Pak. Soalnya kecamatannya ikut Bansari. Oke. Ya, berarti ya lumayan jauh. Berarti tidak untuk teman saya tuh di daerah Pengsurat. Jadi ngajarnya di SMK 1 Pengsurat. Oke, si Erika tanya tadi, berarti tidak bisa sekalian uji soal di tempat magang. Ya boleh di tempat magang boleh. Tetapi disarankan kan tempat magangnya SMK. Nah, supaya bisa menambah wawasan kita ya jangan di tempat magang. Kalau bisa ya di tempat lain begitu ya. Supaya kita bisa tahu SMK itu seperti apa, SMA seperti apa, SMP seperti apa, atau mungkin SD. Kalian bisa juga loh di SD. SD itu ada pelajaran PKN juga. Nah, nanti bisa saya arahkan ke SD juga supaya kalian bisa mengenali mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Begitu. Ini saya kira cukup untuk pertemuan hari ini karena sudah 1 jam ya. Kasihan kuotanya nanti bodol nanti. Habis kuotanya dari kalian semua. Sebelum saya tutup,
apakah ada pertanyaan dulu? Nah, terakhir ini ya, terakhir saya tanya. Apakah ada pertanyaan dulu? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, iya boleh, boleh. Kalau kalau semisal di SD berarti nanti tekniknya beda ya, Pak ya? Dijelasin sendiri atau gimana, Pak? Kan Nah, nanti beda saya, kalau yang SMP, SMA, ya, SMK gitu. ya, nanti saya akan ajari dulu toh ya. Sebelum kita ke SD akan saya ajari bagaimana tekniknya di SD itu gimana, di SMP gimana, di SMA gimana. Oke, gitu ya. Baik, Pak. Ya, nanti ada pembekalannya dulu sebelum kita uji lapangan. Ya, begitu. Tapi ya, kalau di SD ya saya tidak menyarankan di SD karena ya boleh di SD tapi ya kalau bisa di SMP, SMA atau SMK saja. Kalau di SD boleh karena untuk eh, apa ya uji coba aja. Untuk kita coba-coba aja boleh. Tapi kalau nanti yang dilaporkan itu ya yang jangan itu, gitu ya. Oke, setelah apa ya? Sebelum yang terakhir kalinya, sebelum yang terakhir kalinya, apakah ada pertanyaan lagi? Hari ini kuliahnya hanya saya atau ada lagi kuliah yang lain? Ada lagi, Pak. Pak Ada Hani. lagi, Pak. Oh iya, oke. Berarti saya harus segera mengakhiri ya, karena habis ini ada kuliah lagi. Oke. Eh, mungkin itu saja pertemuan pertama kita. Eh, semoga satu semester ini kita bisa berjalan dengan baik begitu ya. Dan eh, kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan bisa mengenal apa itu evaluasi pembelajaran PKN dan evaluasi pembelajaran secara umumnya, khususnya di program studi PPKN, dan kalian bisa membawa bekal untuk kalian bisa mengajar nanti, dan saat magang mungkin ini magang 2 ya, nanti magang 3 kan sudah dituntut untuk bisa membuat soal dan bisa membuat evaluasi pembelajaran, baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan project gitu ya. Oke, silahkan on kamera ya. Saya akan mendokumentasikan pertemuan hari ini supaya kita bisa dokumentasikan. Silahkan on kamera. Loriana sudah on kamera. Ya, kecuali Bagas. Bagas tadi kan tidak bisa kameranya. Oke, Rizka belum. Furmanisa. Furmanisa panggilannya siapa ya? Nisa atau Fur, Pak. Fur, Pak. Nisa aja, Pak. Oke, Fur. Nisa, Oh, Pak. Oke, lebih itu. Iya, iya. Nisa aja, Pak. Ini berarti kamu juga lahirnya di Oktober ya, bulan Oktober ya? Ada oktanya. Nggih. Ya. Oke. Kurniawati juga sudah on kamera. Masih banyak yang belum ya, Erika? Atau karena sinyalnya jelek ya? Oke. Saya akan karena belum bisa muncul ya gambarnya. Belum bisa muncul gambarnya, kenapa? Nah, Nisa sudah muncul, Nisa. Erika Saya sudah on cam itu, Pak. Ya, Erika sudah, Erika. Loriana sudah on cam di HP saya, tapi di laptop saya belum muncul. Kenapa ya? Ya, Rizka sudah, sudah. Kurnia sudah, Rikma sudah. Oke, Rizka, Yusia, sama Julianti. Lili belum Lili, enggak apa-apa. Rizka enggak pakai kerudung ya, enggak apa-apa. Oke, kita berpose yang terbaik ya. Rizka jangan kelihatan separuh ya, jelek ya separuh. Nah, oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oh, bentar.
satu lagi ini Lili baru kelihatan. Ya, Loriana, tolong aktifkan kembali kameranya. Yosia juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kebersamaannya 1 jamnya. Semoga kalian sehat-sehat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati pekerjaan kita semua. Baik, saya akhiri. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima Selamat kasih. siang. Oke. Ya. Selamat siang, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, oke. Oke, Erika, ya, Bagas.